engkau, raja orang Yahudi. Prajurit, tolongkan dia. Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Kerajaanku tidak datang dari dunia ini. Bila kerajaanku datang dari dunia ini, pasti hamba-hambaku akan melawan, supaya aku tidak diserahkan ke tangan-tangan orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku tidak dari dunia ini. Jadi engkau adalah raja. Engkau yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang, supaya aku dapat memberikan kesaksian tentang kebenaran. Kebenaran. Apa itu kebenaran? Kalian lihat sendiri bahwa aku telah menghakiminya, dan dari kesalahan yang kamu tuduhkan padanya, tidak ada yang mendapati padanya. Yang mulia, jelas-jelas dia bersalah. Dia telah mengaku sebagai raja dan dia telah menjadi Allah. Saya tahu bahwa kebiasaan kalian pada perayaan Paskah ialah membebaskan satu orang. Jadi saya akan membebaskannya setelah saya menghajarnya. Nyokap dia. Baiklah, kalian pilih. Siapakah yang akan saya bebaskan? Yesus dari Nazaret atau Barabas? Yesus atau Barabas? Tidak ada kesalahan apapun daripadanya. Dia telah mengaku sebagai raja. Jangan diasli. Mati. Mereka saja dia. Siapa kalian? Akankah aku menyalibkan raja kalian? Yang mulia, kami tidak punya raja selain Kaisar. Baiklah, bila demikian. Aku tidak mau dikesertakan dalam masalah orang ini. Maka ambil dia, salibkan dia. Salibkan dia. Prajurit, bawa dia ke depan. Bawa dia kepada tiang perusahaan. Saja dia. Apakah kita lebih baik dari Kristus bila kita melayani sesama dengan
Bila ada salah paham yang merugikan kita, apakah kita masih bisa mencintai bila dibenci orang? Hajar dia, habiskan dia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau menerima dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami dan karena cinta kami pada sesama, terutama yang kecil, lemah, miskin, dan cacat. Dalam Ekaristi Kudus, Tuhan kasihanilah. Yesus memanggil salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Cukup. Hentikan. Bawa orang itu kembali. Prajurit, ambil salib. Apa kata kalian? Mana dia? Lihat! Ini adalah mahkota raja kalian. Salam, engkau raja orang Yahudi. Taruh salib di dalam lautnya. Bukan saja dia, takkan dia. Dia mati Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dengan rela Engkau panggil salib yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memangku salib kami yang kecil dibandingkan dengan salib yang berat. Tuhan, kasihanilah kami. Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Yesus sudah lelah. Raganya yang perkasa sudah menjadi lemah. Beban yang kelewat berat. Jalan yang mendaki. Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ, karena ditopang oleh semangat yang luar biasa. Ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanan. Bangunkan dia. Bangun kau raja! Jatuh memang pengalaman yang tidak enak. Lebih-lebih dia disaksikan dan diketahui banyak orang. Apakah kita rela
Apakah kita berani bangun kembali dengan rendah hati? Ataukah kita tinggal di lantai saja karena malu? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya yang memikul salib dan mengikuti Aku dapat menjadi murid-Mu. Dengan rela Kau menanggung salib yang berat karena kesalahan kami. Tuhan, kasihilah kami. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dalam salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya. Mereka saling berhadapan. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Anakku, Minggir kalian! Dan kau, Setia kepada orang yang kuat dan yang kuasa itu lebih mudah daripada setia pada teman yang namanya jahat dan dimusuhi banyak orang. Namun kesetiaan ini yang dibutuhkan seseorang untuk tetap bertahan pada cita-citanya. Beranikah kita setia dan mau bersatu dengan yang kecil, lemah, miskin, dan cacat? Apakah kita yang telah dipersatukan oleh Ekaristi mau diurus untuk berbagi? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh hati, biar kami semangat seperti Ibunda Maria. Biar kami hati yang terbuka untuk mengerti dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya. Jadikanlah kami peka untuk menghargai perhatian dan cinta sesama kepada kami sendiri. Tuhan kasihilah kami. Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memanggul salibnya lebih jauh lagi. Hei kamu, Saya, cepat berdiri. Kamu bantu orang ini. tapi Kamu bantu atau kamu yang saya tangkap? baik-baik. Saling menolong dan berbagi adalah kata-kata yang mudah diucapkan, namun tidak mudah dilaksanakan. Apakah kita masih mempunyai hati yang mau berbagi untuk pengemis yang lapar, orang yang berduka, teman yang terlalu banyak beban? Ataukah hati sudah menjadi benteng yang tertutup? Bantuan, meski kecil, berarti bagi yang membutuhkan. Mari berbagi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami takut terhadap salah. Lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan berbagi, agar masyarakat kami
menetapkan. Tuhan, Engkau menerima Simon dan Andreas untuk memandu salib bersama kita. Ajarilah kami agar kami mau juga berbagi. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami. Veronica melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica mendapat gambar wajah Yesus. Biarkan dia menanggung salibnya sendiri. Pasang salibmu. Ada orang yang berbuat karena lapar, sakit, jadi korban persaingan, fitnah, dan sebagainya. Apakah kita berani membantu, ataukah kita takut diejek, dicemooh, diasingkan karena mau melibatkan diri dan berbagi dalam permasalahan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga kami berdoa membuat kami berani untuk membantu dan tidak mau tidak berada dalam hidup bersama di masa depan. Tuhan, kasihanilah kami. Yesus yang kedua kali kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur Raja kalian tadi walau apakah ini raja kalian? ini Raja palsu. karena beratnya beban Dia bukan seorang raja, hanya seorang itu yang dia pantas mendapatkan rezeki. Rasa kali itu raja. namun dengan tenaga yang tersisa Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan tugas Bangun kalau seorang raja. Raja palsu. Pak, bangunkan dia! dengan enak kita jatuh lagi dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita tidak takut untuk bertahan dalam niat baik. Tuhan tidak suka dengan orang yang puas dengan diri sendiri. Masih banyak yang harus kita bereskan dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam masyarakat dan negara kita. Masih ada banyak soal untuk mewujudkan kesejahteraan antar kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau berilah kami semangat untuk memperbaiki dan kami untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan kita dan sesama. Tuhan, kasihanilah kami.
Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Cepat singkirkan mereka. Minggir kalian! Cepat minggir! Dia lebih menghargai karya dan amal daripada kata-kata dan kalimat-kata yang menghargai. Lebih baik kita mengubah diri daripada menangisi bersama. Tidak cukup kita menangis bersama orang lain. Kita harus juga membuka jalan bagaimana ia dapat keluar dari kesusahan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap mereka yang menderita. Janganlah kami menjadi kecil hati melihat orang yang menderita. Berilah kami kami mampu mengatakan diri sendiri dan berbagi dengan orang lain yang sedang berkesusahan. Tuhan kasihanilah kami. Yesus jatuh ketiga kali. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Puncak Golgota sudah lama. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus tersungkur untuk ketiga kali. Namun ia tidak mau menyerah. Demi cintanya kepada Bapa dan manusia, ia ingin menyelesaikan tugasnya. Untuk pendosa yang tidak mau bertobat, ia menderita untuk membuka jalan kembali kepada Bapa. Maka ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Bangunkan dia. Engkau, kita punya yang kuat tuh. Bangun kau bocah! Kita pun belum sampai tujuan. Ada kalanya kita merasa semua perubahan nafas sia-sia, sehingga sekarang kita padam. Namun yang harus diingat adalah tidak ada derita tanpa api bagi orang yang percaya kepada Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau terbelah di bawah selesai keadaan. Namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasratmu untuk menyelesaikan jalan yang sia-sia ini. Maka kuatkanlah semangat kami bila kami putus asa dan ingin menyerah. Ampuni kami bila kami patah semangat. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan sangat suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sampai di bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Sebagai saudara secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling kecil, yaitu menanggalkan pakaian Yesus di depan kami. Dan sekali berputas berdarah mulai berdarah.
Jangan kau robek jubah itu. Kalian pergi saja. Apakah kita berbuat lebih baik bila kita menghina orang lain, menceritakan kelemahan orang lain? Apakah kita tidak menghina Tuhan bila kita kurbankan kemuliaan badan kita? Tuhan menderita karena kita tidak punya perasaan malu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dalam hidupku, Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi bagimu nilai-nilai manusia. Ajarlah kami untuk bersama perbuatan dari berhati-hati untuk turut merasakan penderitaan mereka yang disempurnakan daripada hidup enak-enak dan menyalahgunakan badan kami untuk mencari hiburan yang tidak sehat. Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab Engkau salib suci tibalah saat yang paling penting. Para alumni mencampakkan Yesus ke tanah, menembus tangan dan kakinya dengan paku pada palang penghinaan, yaitu kayu salib. Setelah itu mereka meninggalkan salib itu. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Aku haus.
Marilah kita berdoa. Tuhan, menjadi pengikutmu tidak mungkin setengah-setengah. Beri kekuatan kepada kami, agar iman kami semakin dalam kepadamu, sehingga persaudaraan sejati dapat kembali. Menjadi ibu dan kami harus konsekuen dan terlibat dalam pelayanan ibadah masing-masing di tengah masyarakat. Tuhan kuatkanlah kami yang lemah. Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah kami untuk bersabar. Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ternyata benar, Dia putra Allah. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Engkau yang benar dan bersyukur kepada-Mu. Sebab Dia salib hidup. Ketaatan Tuhan Yesus inilah yang mendatangkan penebusan bagi manusia. Berkorban itu memang pahit, bila ditanya mengapa. Aku mohon, turunkan dia. Namun membahagiakan bila dilaksanakan dengan ikhlas. Kurban Kristus adalah jaminan. Percayakan kita bahwa jalan salib manapun bagi kita merupakan jalan bahagia. Percayakan kita bahwa kurban manapun membawa berkat bagi kita. Itu semua berkat salib Kristus. Marilah kita